Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan sharing nih mengenai kesalahan aku saat melakukan KPR. Kira-kira apa aja ya? Yuk saksikan semuanya hanya ada di Cerita Bunda. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku ya ketika aku melakukan KPR ya. Di sini aku punya beberapa kesalahan teman-teman, dan semoga video kali ini tuh jadi pelajaran juga ya buat teman-teman semua, biar teman-teman tuh nggak melakukan kesalahan yang sama ya. Yang pertama teman-teman, ketika aku mau melakukan KPR ya, itu tuh nggak membandingkan dulu di setiap bank ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan KPR ya, kita tuh kan biasanya sama developer dibantu ya teman-teman untuk pengajuan KPR-nya tuh seperti apa ya, terus ke bank mana biasanya yang kerjasama sama developernya. Dan biasanya tuh kalau misalnya developer yang udah terkenal gitu ya, pengajuan ke bank-banknya tuh banyak teman-teman ya, nggak cuma satu bank aja. Nah waktu itu ketika udah goals nih satu bank, kita malah ya udah deh happy aja gitu ya, ya udah alhamdulillah udah lanjutin aja bank yang ini gitu. Nah ternyata teman-teman bisa loh kita nunggu juga nih untuk pengajuan KPR di bank-bank lain gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya semuanya di approve, kita bisa bandingin nih bank mana aja yang kira-kira KPR-nya tuh sesuai sama kriteria kita, dan juga bunganya tentunya lebih rendah ya teman-teman gitu. Karena setiap bank itu punya bunga yang berbeda ya, punya promo yang berbeda juga gitu. Ada bank yang memang dia cicilannya tuh bisa flat, ada yang berjenjang gitu ya. Tapi ada juga yang kasih promo gitu ya, di 1 tahun pertama atau 3 tahun pertama itu promonya sangat-sangat rendah, tapi setelah itu bunganya fluktuatif gitu. Kesalahan yang kedua yaitu nggak tanya skema suku bunga ya teman-teman. Ketika kita udah pengajuan KPR terus oke deh udah sama bank A gitu ya, ternyata kita nggak tahu nih skema suku bunga si bank A itu seperti apa. Jadi kita cuma dikasih cicilannya segini ya, misalnya cicilannya 1 juta ya, udah ya 1 juta. Ternyata setelah 2 tahun cicilannya tuh naik gitu ya. Pas kita lihat, wah cicilannya ternyata naik, gak 1 juta lagi, malah jadi 2 juta misalnya, atau 1,5 juta gitu. Nah karena kita nggak tanya dulu nih skema suku bunganya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan KPR, benar-benar harus teliti ya teman-teman, ditanya juga skema suku bunganya. Nah kesalahan yang ketiga adalah nggak nanya perhitungan KPR ya. Jadi aku tuh udah 2 kali KPR teman-teman ya. Di KPR yang pertama itu aku nggak nanya sama sekali mengenai perhitungannya. Jadi benar-benar kita nggak tahu nih setelah misalnya setelah 2 tahun ya, 3 tahun ketiga tuh itu naik cicilannya, dan kita nggak tahu perhitungannya tuh seperti apa gitu ya. Nah terus yang kedua nih, kita tanya perhitungannya, cuman waktu itu cuma dibales sekilas sama pihak banknya, dan itu tuh kayak ya udah nggak lengkap gitu perhitungannya ya. Dan ternyata itu yang kerja di banknya juga orang baru gitu ya, kita tanya juga jadi dijawabnya kurang detail. Itu juga menurut aku sih kurang ya, masih kurang teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang pengen tahu ya perhitungannya seperti apa, teman-teman minta dijelasin sama orang banknya, minta penjelasan sejelas-jelasnya ya teman-teman, sampai teman-teman tuh benar-benar paham. Nah selanjutnya nih, kesalahan yang lainnya adalah nggak tanya tentang estimasi cicilan sampai lunas ya. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman dikasih KPR ya, dikasih pengajuan di approve gitu ya sama pihak bank, itu pihak bank akan memberikan estimasi cicilan sampai lunas teman-teman ya gitu. Jadi ada tabel perhitungannya tuh, cicilan sampai lunasnya tuh berapa. Tapi kalau misalnya teman-teman nih dikasih misalnya bunganya tuh
yang berjenjang, terus setelah floating tuh nggak dikasih tahu nih estimasinya. Nah itu juga harus dipertanyakan teman-teman, karena seharusnya tuh dikasih juga estimasinya sampai lunas gitu ya, nggak cuma sepotong-sepotong gitu. Jadi teman-teman harus cek, benar-benar cek ya, ini estimasinya sampai lunas gimana nih, harus berapa nih gitu ya. Walaupun kita nggak tahu suku bunga floatingnya berapa gitu ya, tapi paling nggak harusnya bank tuh ngasih estimasi ya. Misalnya ya suku bunga paling besar 13%, kasih aja 13%, jadi estimasinya segitu, dan kita tuh punya acuan gitu, kita harus jaga-jaga nih uang tuh segini nih biar sampai lunas gitu ya, cicilannya tuh per bulannya harus jaga-jaga sekian gitu. Nah waktu itu aku nggak minta, nggak tanya juga, karena waktu itu dikasihnya tuh cuman berapa tahun gitu ya, 5 tahun kalau nggak salah, 10 tahun, habis itu udah gitu loss. Padahal KPR-nya tuh sampai 15 tahun. Dan yang terakhir nih, aku tuh nggak nanya tentang pembayaran ekstra KPR ya. Nah, ini juga sebenarnya jadi peluang besar ya buat teman-teman yang pengen KPR-nya tuh lunas ya, dan lunasnya tuh bisa cepat. Jadi teman-teman harus tanya dulu nih pembayaran ekstra KPR-nya itu seperti apa di bank tersebut. Karena beda-beda teman-teman. Jadi ada yang katanya tuh bank kalau misalnya kita mau melakukan pembayaran ekstra, itu bunganya itu penaltinya sekian persen, ada yang diambil sekian persen dari pembayaran cicilan, ada juga sekian persen yang diambil dari peminjaman kredit kita, katanya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lihat lagi perjanjiannya, misalnya kita pinjem KPR 500 juta dan untuk penalti pembayaran ekstranya itu 5%, ada yang diambil dari 500 juta katanya, 5% dari 500 juta. Tapi ada juga bank yang memang diambilnya tuh dari pembayaran ekstra kita. Misalnya kita mau pembayaran ekstra dari 500 juta itu, kita mau pembayaran ekstra 50 juta. Nah, yang diambilnya itu 5% dari 50 juta. Ada juga yang seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman memang harus tanyakan lagi ke banknya sejelas-jelasnya ya, ketika teman-teman mau akad KPR ya, mengajukan KPR, ataupun teman-teman setelah di-approve dan setelah akad gitu ya, tetap harus ditanyakan sama pihak bank sejelas-jelasnya biar teman-teman tuh nggak salah paham gitu ya sama pihak banknya, dan nggak muter-muter juga jadinya ya, oh harus gini gitu. Nah teman-teman, itu tadi ya informasi dari aku ya, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan ini tuh nggak terulang lagi di teman-teman ya. Kalau teman-teman mau sharing, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.